ucapkan kepada Pak Hendrian Nyale selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi 2 dari kelas EU 301. Pada hari ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi sesi pertemuan 2 yakni dengan judul metode pemilihan dan pengambilan sampel audit. Dan sekarang saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Mita Cynthia Putri dengan NIM 202201020011, dan selanjutnya ada saya sendiri yakni Yesa dengan NIM 202201020026, dan selanjutnya ada rekan saya yakni Fania Aurora Zahra dengan NIM 202201020045, dan selanjutnya ada rekan saya Kesensiana Septiani Barut dengan NIM 202201020057, dan terakhir ada rekan saya yakni Lidia Novalia dengan NIM 202201020068. Dan presentasi pertama akan diwakilkan dengan dipresentasikan oleh rekan saya yakni Fania Aurora Zahra. Fania Aurora Zahra, dipersilakan. Oke, baik, makasih Yesa. Materi yang pertama yaitu sampling audit dalam pelaksanaan audit. Dalam pelaksanaan audit, auditor dihadapkan pada banyaknya bukti transaksi yang harus diperiksa dalam waktu terbatas. Karena audit tidak dirancang untuk memberikan jaminan mutlak atas kebenaran seluruh laporan, maka pemeriksaan seluruh bukti tidaklah efisien dari segi waktu dan biaya. Oleh karena itu, auditor menggunakan metode sampling audit, yaitu memeriksa sebagian bukti secara sesama untuk menarik kesimpulan yang mewakili keseluruhan. Metode ini memungkinkan auditor untuk tetap menghasilkan kesimpulan yang objektif dengan cara yang efisien dan efektif. Next. Selanjutnya ada konsep sampling dasar audit, yaitu dijelaskan dalam SA 350/01 menerapkan prosedur audit sebagian dari populasi transaksi atau saldo untuk menilai karakteristiknya, memeriksa seluruh data. Metode ini umumnya digunakan dalam vouching, konfirmasi, dan penelusuran karena efisien dan tetap dapat memberikan bukti audit yang andal. Sampling audit tidak lazim diterapkan pada prosedur seperti pengajuan pertanyaan, observasi, analisis yang tidak bergantungan pada data sampel. Next. Resiko sampling dan resiko non-sampling, yaitu bahwa suatu sampling yang telah diambil dengan benar atau tidak mewakili populasi, resiko sampling yang bisa terjadi dalam melaksanakan pengujian, pengendalian, dan penguji substantif. Kalau resiko non-sampling itu, aspek resiko yang tidak disampling, non-sampling kan tidak bisa diukur secara sistematis. Namun demikian, perencanaan dan supervisi yang tepat dan berlandaskan pada standar kualitas mutu, resiko non-sampling dapat ditangani pada tingkat yang minimal atau tidak berarti lagi. Sumber resiko sampling itu meliputi 1. Kesalahan manusia, yang kedua, ketidaktepatan penerapan prosedur audit terhadap tujuan audit, yang ketiga, kesalahan dalam menafsir hasil sampel. Pengambilan sampling secara sistematik versus non-statistik dan pemilihan probabilistik versus non-probabilistik. Pengambilan sampling statistik dan non-statistik yaitu dapat dibedakan dalam dua kategori besar, yaitu pengambilan sampel secara statistik dan non-statistik. Kedua kategori ini identik atau sama lain dalam hal keduanya melibatkan 3 fase berikut. Yang A, merencanakan sampel, B, memilih sampel dan melakukan pengujian-pengujian, yang C, mengevaluasi hasilnya. Tujuan perencanaan sampling ini untuk dilakukan dalam cara yang dapat memberikan resiko sampel yang diinginkan dan meminimalkan kemungkinan kesalahan sampel. Pemilihan sampel melibatkan keputusan mengenai bagaimana kesalahan non-sampel. Pemilihan sampel melibatkan keputusan mengenai bagaimana suatu sampel dipilih dari populasi. Auditor hanya dapat melakukan pengujian audit setelah pos-pos sampel dipilih. Pengevaluasian hasilnya merupakan pengambilan kesimpulan dari hasil penguji audit. Selanjutnya akan dibacakan dengan rekan saya, yaitu Mita. Oke, selanjutnya ada pemilihan sampel probabilistik dan juga non-probabilistik.
Pemilihan sampel probabilistik maupun non-probabilistik berada di tahap 2 ketika menggunakan pemilihan sampel probabilistik. Auditor memilih pos sampel secara acak sehingga tiap unit dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Pemilihan sampel ini memerlukan kuasi hitung yang tinggi menggunakan metode statistik yang mengarah pada hasil audit yang lebih objektif dan dapat digeneralisasi. Sebaliknya, metode non-probabilistik mengandalkan pertimbangan profesional auditor dan juga metode tersebut berbeda metode pemilihan sampel non-probabilistik. Selanjutnya itu ada penerapan metode pemilihan sampel statistik dan non-statistik dalam praktik dan juga metode pemilihan sampel. Penerapan sampel statistik dan juga non-statistik dalam audit sangat bergantung pada tujuan pemeriksaan, kompleksitas entitas, dan juga tingkat risikonya salah saji. Metode statistik memiliki keunggulan karena mampu mengukur risiko dan juga memberikan hasil audit yang lebih objektif. Namun, standar audit tetap memperbolehkan pendekatan non-statistik. Selama hasilnya dapat diandalkan, auditor dapat memilih metode probabilistik dan juga non-probabilistik, menyesuaikan dengan kondisi audit dan juga sumber daya yang tersedia. Dalam prakteknya, metode statistik dengan pemilihan probabilistik lebih disarankan untuk memperoleh tingkat keyakinan yang tinggi dan juga hasil audit yang lebih dapat digeneralisasi. Untuk selanjutnya itu ada pemilihan sampel non-probabilistik dan juga sampel probabilistik. Untuk sampel non-probabilistik itu, pertama itu ada pemilihan sampel terarah, sampel blok, dan juga sampel sembarang. Untuk yang sampel probabilistik itu ada pemilihan sampel acak sederhana, sampel sistematik, sampel probabilistik proporsional terhadap ukuran, dan juga sampel berjenjang. Untuk selanjutnya itu ada teknik pemilihan sampel blok dan juga sembarang dalam audit. Dalam pemilihan sampel audit, auditor sering masih fokus dalam pos-pos yang karakteristik tertentu. Pemilihan blok digunakan saat auditor memilih blok data dan juga urutan tertentu, seperti 100 dokumen pertama, dan juga dilakukan tanpa pola tertentu. Namun tetap memerlukan pertimbangan profesional untuk memastikan sampel cukup untuk populasi, sehingga cocok digunakan untuk risiko salah saji dan juga rendah, dan auditor memiliki pemahaman yang kuat atas kualitasnya. Selanjutnya itu akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Baik, selanjutnya ada metode pemilihan sampel probabilistik. Pengambilan sampel statistik mengharuskan sampel probabilistik untuk mengukur resiko sampel. Untuk sampel probabilistik, auditor tidak menggunakan pertimbangan mengenai pos apa yang harus dipilih, kecuali dalam memilih yang emas dari 4 metode yang akan digunakan. Yang pertama itu pemilihan sampling acak sederhana. Setiap kombinasi yang mungkin dari pos populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dimasukkan dalam sampel. Auditor menggunakan pengambilan acak sederhana untuk sampel populasi ketika tidak terdapat kebutuhan untuk menekankan satu atau lebih jenis pos-pos populasi. Tabel nomor acak. Nomor-nomor acak merupakan serangkaian digit nomor yang memiliki probabilitas yang sama untuk terjadi dalam jangka panjang dan tidak memiliki pola yang bisa diidentifikasi. Tabel nomor acak memiliki digit angka acak dalam tabel yang memiliki kolom dan baris yang sudah diberi nomor. Berikutnya itu ada nomor acak yang dihasilkan oleh komputer. Sebagian besar sampel acak yang digunakan auditor dihasilkan oleh komputer dengan menggunakan salah satu dari 3 jenis program, yaitu kertas kerja elektronik, penghasil nomor acak, dan perantai lunak audit umum. Program komputer menawarkan beberapa keunggulan. Keunggulan itu antara lain adalah hemat waktu, mengurangi kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh auditor dalam memilih nomor dan dokumentasi yang otomatis. Berikutnya ada pemilihan sampel statistik. Dalam pemilihan sampel statistik atau disebut juga dengan pengambilan sampel sistematik, auditor menghitung suatu interval dan kemudian memilih pos-pos sampel tersebut berdasarkan ukuran interval. Intervalnya ditentukan dengan membagi ukuran populasi dengan ukuran sampel yang diinginkan. Dalam suatu populasi, faktor penjualan yang rentangnya dari 652 ke 3151 dengan ukuran sampel yang diinginkan sebanyak 125. Maka intervalnya ada 20, yaitu 3151 dikurangi 651 dibagi dengan 125.
Auditor memilih sebuah nomor acak antara 0 dan 19. Itu ukuran intervalnya. Lebih dahulu untuk menentukan titik awal sampel. Jika nomor yang dipilih secara acak adalah 9, pos pertama dalam sampel adalah faktur penjualan dengan nomor 661, yaitu 652 ditambah 9. 124 sisanya adalah 681, yaitu 661 ditambah 20. 701 yaitu 681 ditambah dengan 20, dan seterusnya sampai dengan pos ke 3141. Keunggulan pemilihan sampel sistematik adalah kemudahan dalam penggunaannya. Masalah yang harus diperhatikan dalam pemilihan sampel sistematik adalah kemungkinan terjadinya bias. Berikutnya itu ada probabilitas proporsional terhadap pemilihan ukuran dan stratifikasi sampel. Pada banyak situasi audit akan sangat bermanfaat untuk memilih sampel yang menekankan pos-pos populasi dengan jumlah tercatat yang lebih besar. Berikut 2 cara untuk mendapatkan sampel semacam itu. Yang pertama, ambillah suatu sampel di mana probabilitas untuk memilih setiap pos populasi proporsional terhadap jumlah tercatatnya. Metode ini dinamakan pengambilan sampel proporsional dengan ukuran atau probability proportional to size. Dan pendekatan ini dievaluasi dengan menggunakan pendekatan pengambilan sampel non-statistik atau pengambilan sampel statistik post-moneter. Yang kedua, bagilah populasi ke dalam sub-sub populasi, biasanya dengan menggunakan ukuran nilai rupiahnya, dan ambillah sampel yang lebih besar dari sub-sub populasi yang berukuran lebih besar. Pendekatan ini dinamakan dengan pengambilan sampel berjenjang dan dievaluasi dengan menggunakan pendekatan non-statistik atau pendekatan statistik variabel. Berikutnya itu ada pengambilan sampel untuk tingkat pengecualian. Auditor menggunakan pengambilan sampel, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif transaksi untuk memperkirakan persentase pos-pos dalam populasi yang memuat karakteristik atau atribut yang penting. Presentasi ini dinamakan dengan tingkat keterjadian atau tingkat pengecualian. Auditor memperhatikan dengan beberapa jenis pengecualian berikut dalam populasi data akuntansi. Yang pertama, deviasi dari pengendalian yang diterapkan klien. Yang kedua, salah saji moneter dalam populasi data transaksi. Yang ketiga, salah saji moneter dalam populasi perincian saldo akun. Tingkat pengecualian dalam sebuah sampel digunakan untuk memperkirakan tingkat pengecualian pada seluruh populasi. Hal ini berarti merupakan estimasi terbaik auditor atas tingkat pengecualian populasi. Karena tingkat pengecualian berdasarkan pada suatu sampel, terdapat kemungkinan yang signifikan bahwa tingkat pengecualian sampel berbeda dengan tingkat pengecualian aktual populasinya. Perbedaan ini dinamakan dengan kesalahan pengambilan sampel atau sampling error. Auditor harus memperhatikan estimasi kesalahan sampel dan keandalan estimasinya, yang diistilahkan dengan risiko pengambilan sampel atau sampling risk. Dalam menggunakan pengambilan sampel audit untuk tingkat pengecualian, auditor ingin mengetahui apakah sebagian besar tingkat pengecualiannya sudah tepat dibandingkan dengan kedalaman interval keyakinannya, sehingga auditor memfokuskan pada batas atas estimasi interval yang disebut juga dengan batas atas tingkat pengecualian yang dihitung atau diestimasi pada pengujian pengendalian dan pengujian substansif transaksi. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Lydia. Baiklah, selanjutnya itu ada teknik sampling. Teknik sampling dalam audit dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu menggunakan metode statistik atau disebut sampling statistik, dan tanpa menggunakan metode statistik atau disebut sampling non-statistik. Perbedaan antara keduanya dapat dirumuskan sebagai berikut. Sampling statistik itu menggunakan rumus atau performa statistik, sehingga judgement yang akan digunakan harus dikuantifikasi lebih dahulu sesuai kebutuhan forma, dan pemilihan sampelnya itu harus acak atau random. Sedangkan sampling non-statistik itu tidak menggunakan rumus atau formula statistik, sehingga judgement yang akan digunakan tidak perlu dikuantifikasi. Pemilihan sampelnya itu boleh acak, boleh pula tidak. Next. Dalam audit,
Terdapat dua pendekatan sampling yang dapat digunakan, yaitu sampling statistik dan non-statistik. Sampling statistik lebih mudah dipertanggungjawabkan karena menggunakan formula yang baku dan diakui secara akademis. Sedangkan sampling non-statistik mengandalkan penilaian auditor tanpa perlu kuantifikasi. Berdasarkan jenis datanya, sampling dibagi menjadi sampling atribut yang meneliti sifat kualitatif atau non-angka, dan sampling variabel yang meneliti sifat kuantitatif atau angka. Sampling atribut biasanya digunakan dalam pengujian pengendalian, sementara sampling variabel digunakan dalam pengujian substantif. Metode sampling atribut meliputi attribute sampling, discovery atau explanatory sampling, dan acceptance sampling. Sedangkan pada sampling variabel digunakan metode seperti classical variable sampling dan monetary unit sampling. Next. Metode sampling statistik yang lazim digunakan pada pengujian pengendalian adalah sampling atribut, yaitu metode sampling yang meneliti sifat non-angka dari data. Karena pada pengujian pengendalian fokus perhatian auditor adalah pada jejak-jejak pengendalian yang terdapat pada data atau dokumen yang diuji, seperti paraf, tanda tangan, nomor urut pracetak, bentuk formulir, dan sebagainya, yang juga bersifat non-angka, seperti unsur-unsur yang menjadi perhatian pada sampling atribut. Metode sampling non-statistik. Pada sampling non-statistik, unit sampel dan evaluasi hasil samplingnya dilakukan berdasarkan judgement, tanpa menggunakan formula atau rumus yang baku. Pemilihan sampelnya boleh dilakukan secara acak dan non-acak. Next. Berikut tahapan sampling audit. Yang pertama, menyusun rencana audit, mencakup penetapan jenis dan tujuan pengujian, populasi yang akan diuji, serta asumsi yang digunakan. Jenis pengujian menentukan jenis sampling pengendalian menggunakan sampling atribut, sedangkan substantif menggunakan sampling variabel. Tujuan pengujian bisa untuk menilai keandalan pengendalian atau kewajaran nilai informasi. Auditor juga mempertimbangkan populasi sesuai tujuan pengujian dan menetapkan asumsi seperti tingkat keandalan serta toleransi kesalahan untuk mendukung perhitungan unit sampel dan simulasi hasil audit. Yang kedua, menetapkan jumlah atau unit sampel. Jika auditor menggunakan metode sampling statistik, maka jumlah unit sampel ditentukan berdasarkan rumus atau formula statistik yang sesuai dengan jenis sampling yang dipilih. Hasil dari tahap ini berupa pernyataan mengenai jumlah unit yang harus diuji dari populasi yang menjadi objek pemeriksaan. Yang ketiga, memilih sampel. Setelah jumlah unit sampel ditentukan, tahap berikutnya adalah memilih sampel dari populasi yang akan diuji. Jika auditor menggunakan metode sampling statistik, pemilihan sampel harus dilakukan secara acak untuk menjaga objektivitas hasil. Yang keempat, menguji sampel. Auditor menerapkan prosedur audit terhadap sampel yang telah dipilih. Proses ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan mengenai kondisi sampel yang akan digunakan sebagai dasar dalam menilai populasi. Yang kelima, mengestimasi keadaan populasi. Berdasarkan hasil pengujian sampel, auditor melakukan evaluasi terhadap kondisi populasi secara keseluruhan. Estimasi ini penting untuk menilai sejauh mana temuan dari sampel dapat mewakili populasi yang lebih besar. Yang terakhir, membuat simpulan hasil audit. Tahapan terakhir adalah menyusun simpulan audit berdasarkan estimasi kondisi populasi. Auditor membandingkan tingkat kesalahan yang ditemukan dengan batas toleransi yang dapat diterima. Jika masih dalam batas, populasi dianggap dapat dipercaya. Jika melebihi, maka hasilnya diragukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yesa. Untuk Yesa dipersilakan. Selanjutnya ada perancangan sampel atribut untuk pengujian pengendalian. Tahapan-tahapannya itu meliputi yang pertama ada menentukan tujuan audit, merumuskan populasi dan unit sampling, menetapkan atribut-atribut,
menentukan ukuran sampel, melaksanakan rencana sampling, mengevaluasi hasil sampel. Nah, memilih unit sampel itu ada dua aspek. Yang pertama itu cara memilih unit sampel dan perlakuan terhadap anggota populasi. Nah, cara memilih unit sampel sendiri itu ada dua caranya, secara acak dan non acak. Nah, tapi kalau perlakuan terhadap anggota populasi itu ada dengan pengembalian atau with replacement dan tanpa pengembalian atau without replacement. Nah, cara pemilihan sampel itu yang pertama ada pemilihan sampel secara acak ya. Nah, pemilihan sampel secara acak itu adalah metode pemilihan sampel tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan subjektif auditornya. Nah, kalau yang kedua itu ada pemilihan sampel non-acak. Pemilihan sampel non-acak yang umum digunakan juga ada dua, yakni hard sampling dan block sampling. Nah, pemilihan acak sampel itu ada dua, yakni pemilihan sampel acak sederhana dan pemilihan sampel acak sistematis. Kalau pemilihan sampel acak sederhana itu, pada metode ini sampel yang dipilih langsung dari populasi tanpa memanipulasinya lebih dahulu. Tapi kalau misalnya pemilihan sampel acak sistematis, pada metode ini pertama ditentukan interval, yaitu jarak antara sampel pertama dengan sampel berikutnya. Nah, ada juga Hazard sampling. Ini sampling dari pemilihan sampel non acak. Metode ini nih dengan sampel random sampling, tetapi pemilihan sampelnya dilakukan sendiri oleh auditornya tanpa menggunakan alat bantu. Tapi kalau misalnya block sampling, metode ini mirip dengan sistematif random sampling, yaitu populasi dikelompokkan lebih dahulu ke dalam beberapa kelompok yang disebut blok. Boleh di next. Ada juga menentukan ukuran sampling. Nah, faktor dalam menentukan ukuran sampel itu yang pertama risiko penetapan, risiko pengendalian terlalu rendah. Jadi dalam sampling atribut, risiko penetapan, risiko pengendalian terlalu rendah harus ditetapkan secara eksplisit. Nah, untuk risiko pengendalian ini kalau yang rendah itu tingkat deviasi bias toleransi ada 5, moderat itu 10, tinggi itu 15. Nah, yang kedua itu tingkat deviasi bias di toleransi. Nah, tingkat deviasi bisa diterima adalah tingkat deviasi maksimum dari suatu pengendalian yang akan diterima oleh auditor dan masih menggunakan risiko pengendalian direncanakan. Nah, risiko pengendalian direncanakan ini ada tingkat rendah dengan interval 2-7%, moderat 6-12%, dan tinggi 11-20%. Boleh di next. Oke, yang terakhir itu tingkat deviasi populasi diharapkan. Auditor menggunakan satu atau lebih hal di bawah ini untuk menaksir tingkat deviasi populasi diharapkan untuk masing-masing pengendalian. Nah, untuk tahapan ini atau yang pertama itu ada tingkat deviasi sampel tahun lalu disesuaikan dengan pertimbangan auditor untuk perubahan dalam efektivitas pengendalian tahun ini. Yang kedua, estimasi semata-mata didasarkan pada penilaian auditor atas pengendalian tahun ini. Yang ketiga, tingkat tertentu yang diperoleh pada pendahuluan kurang lebih 50 unsur. Nah, untuk faktornya sendiri, faktor dan hubungan terhadap sampel itu ada yang pertama, kalau faktor risiko penetapan, risiko pengendalian tahun rendah, hubungan terhadap ukuran sampel itu terbalik. Tapi kalau misalnya faktor yang kedua, tingkat deviasi bias toleransi, maka hubungan terhadap ukuran sampel itu terbalik. Nah, ada juga faktor deviasi populasi diharapkan, ukuran populasi dan 5.000 unit ke atas itu hubungan terhadap ukuran sampel itu langsung dan tidak berpengaruh. Tapi kalau lebih dari 50.000 unit itu hubungan terhadap ukuran sampel itu langsung. Sekian presentasi dari kelompok kami, yakni kelompok 2. Kiranya presentasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian kami ucapkan terima kasih.